Rasulullah, "Man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'alan niran." Kata Rasulullah, barang siapa lega hatinya, makna lega hatinya itu senang hatinya ketika dia mau masuk bulan Ramadan. Barang siapa lega hatinya menyambut kehadiran bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Mengharamkan oleh Allah Ta'ala atas jasadnya, atas tubuh seseorang yang senang oleh tubuh itu ketika menyambut bulan Ramadan. Kita ketika menyambut bulan Ramadan yoyo galak. Nah, bagaimana Ustazah kita menyenangkan diri dengan bulan Ramadan? Kemarinlah bulan Rajab kita mulai. Buat senang, item senang. Susah kali kita membuat menyenangkan hati kita. Kita buat supaya senang. Macam mana buat? Kita ikut pengajian, kita dengar majelis di tempat-tempat majelis, kita dengar fadilah-fadilah bulan-bulan haram itu seperti apa, sehingga termotivasi sendiri. Tapi ketika bulan Rajab kemarin kita tidak mempersiapkan jasad kita untuk menyambut bulan Ramadan, itu sulit untuk kita mendapatkan kesenangan di dalam hati. Siapa yang mencari rahmatku? Kata Allah Ta'ala, "Man dzalladzi yatallubuna," dan barang siapa saja yang mencari keridhaan Allah Ta'ala, mencari rahmat Allah Ta'ala, fanatlubuhu, kata Allah, maka pasti akan aku turunkan rahmat kepadanya. Pasti rahmat aku pun turun kepadanya, kata Allah. Wa man dzalladzi yastaghfiruna, dan barang siapa beristighfar kepadaku, kata Allah Ta'ala, siapa yang beristighfar kepadaku, wa man dzalladzi yastaghfiruna, dan barang siapa beristighfar kepadaku, fanaghfiru lahu, maka aku ampuni dosanya, bihurmati Ramadan, karena dia menghormati berkat Ramadan. Allah sendiri menghormati bulan Ramadan. Maka barang siapa yang istighfar di bulan Ramadan itu, Allah ampuni siapa saja, meskipun dia membawa dosa sebanyak buih di lautan, kata Allah. Fayamurullahu ta'ala al-kiramal katibin fi syahri ramadana bi ayyaktubuhu lahumul hasanat. Lalu Allah menyuruh malaikat mulia pencatat amal, malaikat kiraman katibin, pencatat amal khusus dalam bulan Ramadan, supaya menulis amal kebaikannya semata. Bulan Ramadan ketika kita berbuat amal kebaikan lillahi ta'ala, ditulis. Belum kita berbuat amalan, ada niat aja di dalam hati, sudah dicatat oleh kiraman katibin. Dicatat. Kenapa? Dilipat gandakan pahala ketika kita niatnya di bulan Ramadan berbuat baik kepada Allah Ta'ala. Wala yaktubu alaihimus sayyi'at. Tadi Allah memerintahkan kepada kiraman katibin untuk mencatat segala amal kebaikan, walaupun sekecil zarah, sebesar biji zarah dibuat amalan oleh hamba Allah, akan dicatat pada bulan Ramadan dan dilipat gandakan pahalanya dari 10 hingga ke 700. 10 hingga ke 700 lipat gandanya. Wala yaktubuhu alaihimus sayyi'at, dan tidak mencatat laku kejahatan mereka. Allah tidak memerintahkan kiraman katibin untuk mencatat keburukan hambanya di bulan Ramadan. Tidak mencatat keburukan, tidak mencatat maksiat yang dilakukan. Wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubahumul madiyah, kata Allah Ta'ala. Dan Allah menghapus dosa-dosa terdahulu bagi mereka. Dosa setahun kemarin sebelum masuk Ramadan kita berbuat dosa. Ketika kita bertobat di bulan Ramadan, senang hati yang masuk Ramadan karena kita ingin bertobat lillahi ta'ala, dihapus semua kesalahan-kesalahan kita. Itu menyambut bulan Ramadan. Maka apa dikatakan oleh Ibnu Abbas, lau ta'lamu ummati ma fi ramadana, andai kata umatku tahu pasti tentang sesuatu yang tersembunyi di dalam bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanatu, pasti mereka mengharap seluruh bulan itu dalam setahun menjadi bulan Ramadan. Li'annal hasanata fihi mujtami'atun wa ta'atu maqbulah. Sebab ia menghimpun segala kebaikan dan taat yang dikabulkan, doa-doa dipenuhi, doa-doa kita mustajab, doa-doa kita, wa ta'atu maqbulah,
wad da'awatil mustajabah. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, keinginan kita dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Wal dzunuba maghfurah, dan semua dosa-dosa kita diampuni. Wal dzunubahu maghfurah, kemudian segala dosa kita. Kalau sudah dikatakan segala dosa kita, apa saja dosa kita yang terkandung di dalam jasad kita itu diampuni oleh Allah Ta'ala, kecuali dosa syirik. Yaqulullahu ta'ala lil malaikah, dan Allah memerintahkan menyeru kepada malaikat. Apa diserukan oleh Allah kepada malaikat? Ij'alu salatakum wa tasbihakum fi ramadana li ummati Muhammadin alaihi salatu wasalam. Wahai para malaikat, hadiahkanlah semua pahala salawat dan tasbihmu selama bulan Ramadan bagi umat Muhammad. Itu Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikat. Berapa banyak jumlah malaikat? Allah perintahkan semua pahala yang ada pada malaikat diberikan kepada manusia. Berapa banyak pahala malaikat? Kan malaikat itu tidak berdosa. Malaikat diciptakan dari nur, tidak berbuat dosa, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah. Ketaatan itulah pahala ketaatan malaikat itu diberikan kepada manusia. Mereka itu yang senang datang hari bulan Ramadan, dan mereka itu yang beramal ikhlas di bulan Ramadan. Itu pahalanya. Dikatakan oleh Umar bin Khattab, apa dikatakan oleh Umar? Bulan Ramadan apabila seseorang terbangun dari tidurnya, ketika bulan Ramadan terbangun kita dari tidurnya, lalu menggerakkan tubuh kita. Biasa kita ketika tidur malam terbangun kan nggak langsung bangun, balik ke deh, ya kan? Nggak bangun-bangun dulu, malas-malasan dulu di atas tempat tidur kita. Malas-malasan kita di atas ranjang, maka dikatakan oleh malaikat, bangunlah segera. Bangunlah segera, Allah memberkati dan memberi rahmat kepadamu. Dipanggilkan, kita lagi tidur, mau bangun, malaikat membangunkan kita, bangunlah segera. Ya, karena Allah memberkatimu dan memberi rahmat kepadamu. Kemudian apabila kita tegak, tadi dari belum bangun, bolak-balik kita, kemudian kita tegak, bangun kita tegak, hendak melakukan sholat malam. Sholat kita di tengah malam, apa sholat tahajud kita, apa sholat malam kita, bangun kita di tengah malam, hendak melakukan sholat, maka ranjang tempat tidur pun berdoa. Diucapkan oleh tempat tidur, maka ranjang tempat tidur pun ia berdoa kepada kita, Allahumma a'tinil furushal marfu'ah. Itu yang dibacakan oleh tempat tidur kita. Tak terkecuali tempat tidur karya lima doa. Nggak mesti tempat tidur cantik, nggak mesti tempat tidur Jepara, nggak mesti tempat tidur Jati, Spring Bed, dan lain sebagainya. Yang namanya tempat tidur, tempat kita tidur, meskipun tikar itu berdoa kita. Apa yang dibacakan oleh tikar? Allahumma a'tihil furushal marfu'ah. Apa maknanya itu, Ustazah? Ya Allah, gantikanlah ranjang tempat tidurku dengan tempat yang tebal dan tinggi. Di mana tebal dan tinggi baginya? Maknanya tempat tidur ini meminta kepada kita nanti kita diganti ranjang yang baik di hari kiamat. Bayangkan fadilah bulan Ramadan. Kita kan tak paham, kok kita pikir mana ada fadilah-fadilah di tempat tidur itu. Istighfar kepada kita, meminta ampun dan diminta digantikan. Dan ketika kita memakai pakaian, tadi kita sudah bangun dari tempat tidur, kita memakai pakaian, maka pakaian itu pun berdoa, Allahumma a'tihi min hulalil jannah. Dikatakan oleh pakaian kita. Pakaian apa saja yang kita pakai? Ya Allah, berilah ia pakaian indah dari surga. Pakaian ini juga meminta kepada kita. Tengah malam tadi kita di bulan Ramadan. Bayangkan 30 hari bulan Ramadan kita bangun, kita berbuat ibadah, seluruh makhluk minta ampun kepada kita. Di saat memakai sendal, kita pakai sendal tadi, maka sendal pun berdoa, Allahumma qadamaihi 'alas sirat. Itu dikatakan oleh sendal.
Apa dikatakan oleh sendal? Allahumma tsabbit qadamaihi 'alas sirat. Ya Allah, teguhkanlah kedua kakinya di atas sirat, dari tempat tidur menuju ke tempat air hingga mau berwudu, mau masuk ke kamar mandi. Kemudian kita berwudu, ambil wudu kita. Apa yang diminta, apa yang didoakan oleh air itu ketika kita berwudu, maka air pun berdoa kepada kita. Apa yang didoakan? Apa bunyi doanya? Allahumma tahhirhu minaz zunubi wal khataya. Itu dibaca oleh air. Allahumma tahhirhu minaz zunubi wal khataya. Ya Allah, bersihkanlah ia dari segala noda dan dosa. Itu ketika kita melihat air mau berwudu. Itu dia. Lantas ketika dia hendak sholat, ketika ia tegakkan sholat di dalam rumah, maka rumahnya pun juga ikut berdoa kepada orang yang sholat tadi. Apa yang dibaca oleh rumah kita? Allahumma wasi' qabrahu. Itu yang sering kita baca di dalam Samadiyah. Allahumma wasi' qabrahu an jambaihim. Itu kan yang dibaca di dalam Samadiyah. Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir hufratahu wa zid rahmatahu. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya dan terangilah liangnya, serta tingkatkanlah rahmat kasih sayangmu padanya. Kita kalau berdoa untuk orang tua kita misalnya, orang tua kita yang laki-laki, orang tua kita yang perempuan, meninggal orang tua kita perempuan. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min huffarin niran. Ya Allah, jadikanlah satu lubang daripada lubang surga kubur orang tuaku. La taj'al qabraha hufratan min huffarin niran. Ya Allah, janganlah engkau jadikan satu lubang daripada lubang neraka kubur orang tuaku. Itu yang kita minta. Maka di sini disebutkan Allahumma wasi' qabraha. Allahumma wasi' qabrahu. Ini untuk orang laki-laki. Allahumma wasi' qabraha untuk orang perempuan. Untuk keduanya, Allahumma wasi' qabrahum. Keduanya. Itu. Makanya kita kalau berdoa Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min huffarin niran. Ketika kedua orang tua kita sudah tak ada lagi. Itu yang kita baca. Itu sebaik-baik doa. Kita meminta kuburnya diluaskan dan kuburnya itu dijadikan tempat taman daripada taman surga. Karena dalam tanah itu hanya dua jalan. Kalau tidak neraka, surga. Itulah yang kita minta. Maka ketika nanti orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang beriman di dalam kubur, dibukakan tingkap jendela seperti ini di kepalanya. Sehingga masuklah angin surga, sepoi-sepoi angin surga masuk ke dalam kubur kita. Dan kita selalu menonton tentang keadaan surga. Kalau orang-orang yang tak baik, orang-orang yang ahli maksiat, di dalam kuburnya dibuka tingkap juga, ada tingkapnya juga di kaki, tapi tingkapnya itu tingkap daripada neraka. Masuklah api neraka, panasnya hawa neraka itu masuk ke dalam kubur kita. Maka kita persiapkan diri supaya kita tidur nanti di dalam kubur itu sendiri kita masuk ke dalam kubur. Pedih sekali azab di dalam kubur. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan lagi, doa mereka dikabulkan dan Allah memandang orang-orang tersebut dengan penuh kasih sayang. Ya abdi minka du'a'u wa minnal ijabah, kata Allah. Ya, apa dikatakan oleh Allah? Hai hambaku, kamu yang berdoa dan akulah yang mengabulkan doamu. Wa minka su'alu wa minnan nawalu, kata Allah. Kamu meminta dan aku memberi. Wa minkal istighfaru wa minnal ghufran. Kamu yang beristighfar dan aku yang memberi ampun. Itu bulan Ramadan. Inilah fadilah-fadilah bulan Ramadan.